Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Caca, di podcast gue History of History. Dan di kesempatan kali ini gue masih akan membahas tentang peristiwa-peristiwa bersejarah. Nah, kalau di episode sebelumnya, episode 1 sama episode 2, gue lebih ngejelasin tentang peristiwa-peristiwa besar ya. Kalau di episode 1 gue cerita tentang 33 penambang Chile yang terkurung di dalam tanah selama 69 hari. Terus dia berhasil selamat di hari ke-69. Terus di episode 2 gue bahas tentang tragedi Heysel, di mana supporter Juventus bentrok sama supporter Liverpool yang menyebabkan stadionnya roboh. Terus 600 orang luka-luka, 39 orang meninggal. Nah, itu peristiwa-peristiwa yang besar kan. Nah, kalau di episode 3 sekarang gue agak beda nih. Gue mau menjelaskan sebuah peristiwa yang kecil, peristiwa sederhana, tapi mengandung sebuah pembelajaran dan pertunjukan akhlak yang sangat-sangat luar biasa. Sesuai judulnya, 20 tahun menampung air pipis tetangga. Nah, gimana sih ceritanya? Oke, daripada penasaran, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi tokoh yang akan gue ceritain pada kesempatan kali ini tuh namanya Imam Hasan al-Basri. Dia tuh seorang ulama tabi'in. Dia lahir di Madinah tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Wah, ini jadul banget nih. 642 Masehi. Dia seorang ulama tabi'in. Nah, buat lu yang belum tahu ulama tabi'in itu apa sih maksudnya? Nah, gue coba bantu jelasin ya. Sebenarnya ada beberapa pendapat. Gue coba ambil salah satu pendapat. Jadi lu tahu kan istilahnya sahabat Rasulullah. Nah, tahu kan? Masih pernah denger kan? Nah, apa sih sahabat Rasulullah itu apa sih artinya? Teman dekatnya Rasulullah? Bukan. Sahabat Rasulullah itu ada 3 syarat yang menyebabkan dia dikategorikan sebagai sahabat Rasulullah. Yang pertama, dia hidup di zaman Rasulullah. Yang kedua, dia pernah ketemu sama Rasulullah. Yang ketiga, dia agamanya Islam sampai mati. Nah, kalau ada satu aja syarat yang nggak masuk, berarti dia bukan sahabat, bukan kategori sahabat. Misalnya, dia hidup di zaman Rasulullah, dia beragama Islam, beriman sama Rasulullah sampai matinya, tapi dia nggak pernah ketemu sama Rasulullah, misalnya karena dia rumahnya jauh, misalnya dia rumahnya di Indonesia gitu, nggak pernah ketemu sama Rasulullah, berarti dia bukan kategori sahabat gitu. Nah, kalau tabi'in ada 3 juga syaratnya. Dia hidup di generasi sahabat, pernah ketemu sama sahabat, dan dia beragama Islam sampai mati. Jadi intinya, sahabat itu berguru Islamnya, belajar Islamnya langsung ke Rasulullah. Kalau tabi'in, belajar Islamnya sama para sahabat. Kayak gitu. Nah, Imam Hasan al-Basri ini dia salah satu ulama tabi'in. Ibunya namanya Khairah. Khairah itu salah satu budak dari Ummu Salamah yang dimerdekakan. Ummu Salamah itu salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi dia masa kecilnya nih di rumahnya Ummu Salamah. Terus dia sering bergaul sama istri-istri Nabi yang lain, karena kan istri-istri Nabi kan rumahnya berdekatan ya. Jadi terus dia pernah berguru Islam juga sama Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sahabat-sahabat yang terkenal banget kan ya. Jadi intinya dia lingkungannya positif banget. Lingkungannya Hasan al-Basri ini positif banget. Jadi membentuk dia jadi seorang yang sangat positif. Dan dia akhirnya jadi seorang ulama besar. Nah, setelah dimerdekakan, akhirnya dia pindah ke Irak. Pas umur 14 tahun, dia pindah ke Irak. Dia tinggal di sebuah kota namanya Basroh. Makanya namanya Hasan al-Basri. Nama aslinya sebenarnya Hasan. Cuman karena dia tinggal di Basroh, jadi terkenalnya dia Hasan al-Basri, Hasan dari Basroh. Nah, dia jadi ulama besar nih di Irak. Dia bikin kayak perguruan, mungkin pesantren kali ya kalau sekarang. Murid-muridnya banyak yang belajar sama dia, dan dia terkenal banget. Nah, terus dia itu tinggal di sebuah rumah susun. Dia itu tinggal di rumah susun. Rumah susun kan tingkat-tingkat gitu ke atas ya. Nah, pas di kamar tidur dia, di atasnya itu pas kamar mandi tetangganya. Yang mana tetangganya itu beragama Nasrani. Nah, ternyata nih kamar mandi dari si tetangganya itu bocor. Jadi air pipisnya, air kotoran kamar mandinya itu netes pas ke kamarnya Hasan al-Basri. Pertama kali dia ngeliat, wah, ini bocor nih, netes. Akhirnya dia suruh istrinya buat nyiapin wadah buat nampung supaya nggak becek. Ditampung sama dia air pipisnya sampai penuh, terus dibuang sama dia keluar. Besoknya gitu lagi.
Besoknya gitu lagi, sampai jadi rutinitas selama 20 tahun. 20 tahun dia menampung air pipis tetangganya tanpa sekalipun dia tegur tetangganya. Karena dia sangat menjaga perasaan tetangganya. Dia gak mau nyinggung tetangganya, dia gak mau negor. Nah, sampai suatu hari Imam Hasan Al-Basri sakit. Ditengokin sama tetangganya yang di atas, yang beragama Nasrani itu. Dia nengok, dia masuk ke kamar. Dia ngeliat ada ember sama ada tetes-tetes air dari atas. Dia kaget. Wah, ini kamar mandi gua nih, bocor. Dia langsung nanya, wahai Imam. Dia sambil panik kan, gak enak dong. Wahai Imam, sejak kapan engkau bersabar menampung air pipis kami? Imam Hasan Al-Basri diam. Wahai Imam, tolong jawab. Sejak kapan engkau bersabar menampung air pipis kami? Karena ditanya, akhirnya Imam Hasan Al-Basri jawab, 20 tahun. Tetangganya itu kaget, syok, langsung dia melontarkan sebuah pertanyaan yang paling standar. Semua orang yang ada di posisi dia pasti nanya pertanyaan itu. Kenapa Anda gak bilang? Ya kenapa gak bilang gitu? Ini bocor, lu kenapa gak bilang gua? Akhirnya Hasan Al-Basri jawab, dia mereplay dengan sebuah hadis Rasulullah tentang kita harus memuliakan tetangga. Jadi kan hadis tentang memuliakan tetangga banyak ya. Ada misalkan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetangganya. Terus ada lagi yang kurang lebih artinya tidak sempurna iman seseorang apabila tetangganya merasa tidak aman atas kehadiran dirinya. Nah, intinya harus memuliakan tetangga lah gitu. Nah, dia replay salah satu hadis itu dan tetangganya pun langsung nangis. Terus dia peluk Hasan Al-Basri sambil ngomong, masukkan aku ke dalam agamamu. Dan akhirnya pun sang tetangga pun masuk Islam. Sebuah pertunjukan akhlak yang luar biasa banget menurut gua. Jadi Hasan Al-Basri itu saking takutnya dia sama Allah sampai dia nggak mau menyinggung perasaan tetangganya. Karena dia khawatir keimanan dia terganggu, kualitas iman dia menurun hanya karena dia menegur tetangganya. Sampai akhirnya dia bersabar atas cobaan itu selama 20 tahun. Nah, sekarang gimana nih? Gimana kalau besok tetangga kita bakar sampah terus asapnya masuk ke dalam rumah kita? Atau gimana kalau besok tetangga kita parkir sembarangan yang bikin kita susah ngeluarin mobil? Atau gimana kalau tetangga kita besok renovasi rumahnya besar-besaran yang bikin kita jadi keberisikan selama 2 bulan? 2 bulan aja dulu deh. Jangan dulu 20 tahun. Assalamualaikum, nama gue Caca.